Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu. Punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa mendapatkan ijazah? Oke, SD aja cuma nyampe kelas 5, berarti kamu nggak punya ijazah SD ya? Diketawain. Kasihan Pak Jokowi ya. Digugat sama anak SD. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Supan Salam Setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Sidang Sugi Nur ya yang membuat kita betul-betul bisa dibikin ngakak. Ini sepertinya memang Sidang Dagelang ya. Bagaimana Sugi Nur dicecar oleh jaksa ini terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi, dan jaksa ini mencoba kemudian mengingatkan kembali ketika Bang Bantri menyebutnya bahwa Pak Jokowi punya ijazah hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi. Ini pun kemudian diulas oleh jaksa, dan nampak sekali bahwa Sugi Nur ini kewalahan dan tidak menjawab pertanyaan itu, bahkan mendorong agar nanti ditanya kepada Bang Bantri. Ya, Sugi Nur ini sepertinya ngeles ya, dan nampak memang kelucuannya di sini karena seorang yang tidak tamat SD, hanya sampai kelas 5 SD, kemudian mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ini kan betul-betul kita ini dibikin apa ya, pusing lah 7 keliling ya kalau mau memikirkan itu semua. Orang yang tak tamat SD lalu kemudian mempersoalkan seorang ya presiden ya dengan menduga punya ijazah palsu. Dan dia pun kemudian dicecar oleh jaksa ini, tetapi Sugi Nur lebih banyak menghindari, dalam artian tidak mau memberikan jawaban dan melimpahkannya, katanya nanti ditanya pada Bang Bantri. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ketika Sugi Nur ini dicecar oleh jaksa. Mari kita simak sama-sama. apa komentar di sini nanti? Walah, ini tuh orang yang membantu Bang Bantri dalam meragukan ijazah asli Pak Jokowi. Ternyata lulusanmu cuma lulusan SD toh Gus. SD aja cuma nyampe kelas 5, berarti kamu nggak punya ijazah SD ya? Diketawain. Kasihan Pak Jokowi ya. Digugat sama anak SD. Jadi Pak jaksa itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri itu sebenarnya bukan ijazah fisiknya, tapi nomornya, kemudian dari abjad ejaannya, kemudian dari apa lagi tadi, nomor induk dan macam-macamnya itu. Tunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan buku yang Bang Bantri bawa itu. Tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bang Bantri tidak punya ijazah palsu. Bang Bantri punya data ijazah presiden tentang kepalsuannya. Kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi nomor ijazahnya berapa. Dan ketika kita tanya yang ijazah legalisir Jokowi, nomornya berbeda. Seperti ini enggak? Ijazah nanti tonton lagi podcastnya, itu sudah komplit. Jadi kalau Ibu Jasa menanyakan wilayah ijazah ini saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bang Bantri. Bang Bantri ya. Saya itu hanya seorang. Berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Saudara cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak? Tidak. Tidak ya, hanya jadi ceritanya Bang Bantri. Kemudian saya juga ini ijazah SD palsu. Berarti ijazah SD itu usia anak SD itu kan lulus kan sekitar 12 tahun ya. Kira-kira kita membayangkan di anak SD memalsu ijazah, apalagi ini Jokowi. Kita fokus ke ijazah Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu. Punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa mendapatkan ijazah? Oke, saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu. Waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan ijazah ini SMA minimal kan sederajat.
mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu Ibu Jaksa ya. Jadi bukan waktu SD bukan waktu SD. persepsi saudara. Betul. Nah, tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya, nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya. Jadi gini aja Bu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Bu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Anak kandung menghamili ibu kandung aja ada, apalagi cuma urusan pemalsuan ijazah. Dan itu kan sudah ada contohnya. Misalkan wali kota Sapajer Saringi atau mana itu ya, dia waktu wali kota lulus 2 periode, begitu nyalon gubernur baru ketahuan kalau ijazahnya palsu kan. Ada Ini juga karena kan ijazahnya yang palsu nggak hanya SMA, dari urutan dari SD, SMP, SMA, berarti ijazahnya silakan pertanyaan itu nanti arahkan ke Bapak Menteri semuanya. Ya, itulah situasi yang ada dalam persidangan. Ya, cukup lucu ya, ini betul-betul nampak seperti dagelan ya. Ketika Suginur ditanya soal ijazah, ya bahwa Pak Jokowi katanya itu punya ijazah hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi, tapi Joko Wahyudi dihadirkan masih punya ijazah. Tapi oleh Gus Nur dijawab bahwa yang dicuri itu bukan fisiknya tetapi nomornya katanya. Nomornya dan format tulisan. Ini kan jadi lucu kita ini. Aduh, gimana ini cara berpikirnya Suginur, nyurinya nomor ijazah. Ya. Dan ketika ditanya kembali bahwa apakah Anda pernah melihat ijazah palsu yang disebut oleh Bang Bantri itu, ya. Ijazah hasil curian itu, yang palsu itu. Suginur juga lagi-lagi tidak bisa ya memberikan jawaban yang jelas karena tidak pernah melihat. Katanya tidak pernah melihat. Yang dia lihat hanya tulisan dalam buku-buku data-data tentang kepalsuan itu. Lagi-lagi ini Suginur kemudian nampak ini ngelas lagi nih jawabannya. Dan ketika ditanya kembali bahwa Pak Jokowi kalau memalsukan ijazah SD, SMP, SMA, waktu SD itu kalau dia memalsukan usia sekitar 12 tahun, sehebat apa Pak Jokowi pada waktu itu sehingga dia bisa memalsukan sebuah ijazah? Apa jawaban daripada Suginur? Bahwa menurutnya bahwa sekarang dia presiden, mungkin saja ketika mau mendaftar presiden karena itu dibutuhkan, ijazah itu dibutuhkan, maka dia pun melakukan itu. Lagi-lagi ini kan pertanyaan yang betul-betul menurut kita ini pertanyaan nyeleneh ya, yang susah diterima oleh akal sehat kita. Dan apa yang disampaikan oleh Suginur ini jawaban-jawaban yang betul-betul aduh, gimana ya kita bisa memahaminya. Tetapi sederhana saja saya kira, karena dari riwayat Suginur ternyata memang tidak tamat SD. Dia hanya sampai kelas 5 dan ya orang menganggapnya ya ketika dia memberikan keterangan-keterangan ya, jawaban-jawaban ketika ditanya oleh jaksa ya mungkin ya dimaklumi saja karena memang kualitasnya ya itu ya tidak tamat SD. Seorang yang tidak tamat SD, seorang yang hanya duduk sampai kelas 5 lalu kemudian mempersoalkan ijazah seseorang yang hari ini menjabat sebagai presiden atau kepala negara. Nah, ini kan kemudian menjadi lucu, semuanya sepertinya dagelan ya. Dan tentu ini semua menjadi fakta-fakta persidangan dan kita semua bisa mengetahui, kita semua bisa melihat, kita semua bisa menyimak ya, bahwa nampaklah bagaimana sebenarnya kualitas daripada Suginur ya dan Bang Bantri terkait dengan persoalan hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi ini. Dan kita semua sudah bisa mengetahui siapa Suginur sebenarnya ya, siapa Bang Bantri, bagaimana kualitas mereka ketika diperiksa memberikan keterangan. Ini semua sudah nampak bagi kita semua dan akhirnya pun kita tahu siapa Suginur itu. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.